Perkenalkan, saya Umur Heri Alsyah, dosen pada program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Saya merupakan peserta PKDP tahun 2025. Baik, saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah pada program studi pendidikan dokter, yaitu mata kuliah Mekanisme Dasar Penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik mahasiswa. Selamat datang pada perkuliahan Mekanisme Dasar Penyakit. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menemani kalian untuk membahas sebuah topik yang tentunya sangat penting bagi mahasiswa kedokteran dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang nyeri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami dan menjelaskan bagaimana mekanisme dasar penyakit terkait nyeri. Sebelum memasuki inti dari materi ini, saya ingin bertanya pada kalian bahwa pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa merasakan rasa sakit atau rasa nyeri ketika misalnya tangan kita terluka, terbentur, atau bahkan ketika kita mengalami stres emosional? Apakah nyeri itu hanya merupakan rasa tidak nyaman saja, ataukah nyeri itu merupakan suatu alarm alami atau sinyal yang penting bagi tubuh kita? Mari kita mulai membahas bagaimana tubuh kita itu berbicara melalui rasa nyeri. Nah, berbicara tentang nyeri, teori nyeri ini pertama kali datang dari Yunani dan Romawi yang mengatakan bahwa otak dan sistem saraf itu berperan dalam menghasilkan persepsi nyeri. Nah, kemudian di tahun 1664, secara histori atau sejarah, seorang filsuf Prancis, Descartes, menggambarkan apa yang sekarang disebut dengan jalur nyeri atau pain pathway. Pada video pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian sebagai calon dokter muslim ya, bahwa kita tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran saja, tetapi seyogyanya memiliki wawasan yang luas, terutama terkait dengan integrasi keislaman. Jadi terkait nyeri ini sebenarnya sudah ada disinggung dalam Al-Quran ya, jadi surah An-Nisa ayat 56 yang mengatakan alladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nanijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzaba innallaha kana azizan hakima. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan asap. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menggambarkan siksaan di neraka itu melibatkan rasa nyeri sebagai bentuk azab Allah. Jadi secara eksplisit bahwa ketika kulit terganti itu tujuannya agar supaya mereka merasakan asap secara terus-menerus. Nah, ayat ini juga seringkali dijadikan rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah dan medis karena menyebutkan bahwa adanya reseptor nyeri pada kulit. Nah, ini juga sejalan dengan pengetahuan modern ya. Jadi di mana ujung-ujung saraf memang terdapat pada kulit pada manusia. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih mekanisme nyeri itu, jadi kita harus tahu dulu apa itu nyeri atau definisi nyeri. Jadi menurut the International Association for the Study of Pain, bahwa nyeri itu merupakan suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang bersifat aktual atau potensial yang dirasakan di mana terjadi kerusakan. Jadi nyeri itu memiliki juga karakteristik ya. Jadi ada yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan tempatnya, nyeri berdasarkan durasinya, dan berdasarkan tipenya. Nyeri berdasarkan sifatnya ada dikenal dengan istilah incidental pain, steady pain, dan proximal pain. Jadi incidental pain itu nyerinya timbul tiba-tiba, kemudian bisa menghilang. Misalnya kalau incidental pain itu karena melakukan suatu aktivitas, misalnya pada pasien yang memiliki penyakit tulang, jadi ketika melakukan aktivitas seperti berjalan atau terjadi perubahan posisi, maka ada merasakan nyeri. Sedangkan steady pain itu nyerinya timbul dan menetap dan dirasakan dalam waktu yang lama. Misalnya pada pasien kanker hati, dia merasakan nyeri tumpul pada bagian
perut bagian kanan atas. Jadi meskipun dia tidak melakukan aktivitas, dia sudah menetap nyerinya. Kemudian proximal pain, jadi nyeri yang dirasakan dengan intensitas yang tinggi dan kuat, biasanya menetap 10-15 menit, kemudian bisa hilang dan bisa kemudian datang kembali. Artinya dia datang-datangan. Misalnya orang migrain, jadi sakitnya bisa 10 menit, 15 menit, kemudian menghilang, kemudian bisa kambuh lagi. Ya, itu contohnya. Kemudian nyeri berdasarkan tempatnya, jadi ada namanya peripheral pain, deep pain, referral, dan central pain. Jadi peripheral itu berarti nyeri hanya pada permukaan tubuh, misalnya pada kulit atau mukosa. Kemudian deep artinya dalam, itu nyeri pada struktur dalam tubuh kita seperti pada organ perut, organ dada ya. Kemudian referral pain, jadi nyeri dalam yang bisa ditransmisikan atau menyebar ke tempat lain. Misalnya orang yang punya penyakit ma atau masalah di lambung, kemudian dia juga bisa menyebabkan sakit kepala. Artinya ada referral pain. Kemudian central pain, jadi nyeri yang terjadi karena ada masalah pada sistem saraf atau baik itu saraf pada saraf pusat. Kemudian nyeri berdasarkan durasinya. Jadi ini istilah sering kita dengar ya, ada akut, ada kronis. Kalau akut itu di mana nyerinya itu sudah sembuh dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Misalnya nyeri karena trauma, misalnya habis kecelakaan, atau nyeri setelah operasi ya. Kemudian nyeri kronis itu nyeri yang menetap karena lebih dari 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Misalnya kalau nyeri kronis itu karena nyeri akut atau nyeri yang tidak diberikan atau dilakukan pengobatan yang tidak adekuat, misalnya kanker. Kemudian nyeri berdasarkan tipe, jadi ada namanya nyeri somatik, nyeri visera, dan nyeri neuropatik. Kalau nyeri somatik itu nyeri yang biasanya berasal dari jaringan tubuh luar, seperti pada kulit, otot, sendi, dan tulang. Sifatnya nyeri somatik ini dia terlokalisasi dengan baik, artinya pasien atau penderita itu dia bisa menunjukkan di mana lokasi nyerinya. Misalnya ketika nyeri lutut, dia menunjukkan nyeri pada lututnya. Kemudian nyeri visceral itu nyeri yang berasal dari organ-organ dalam tubuh atau viscera. Misalnya pada lambung, usus ya, hati, dan rahim. Biasanya dia tidak terlokalisasi dengan baik dan biasa menjalar ke tempat lain. Kemudian nyeri neuropatik, ya, jadi dari kata neuro artinya ada keterlibatan saraf. Jadi nyeri yang disebabkan karena ada kerusakan pada sistem saraf, baik itu saraf pusat ataupun pada saraf tepi atau perifer. Bagaimana tubuh berbicara melalui rasa nyeri, atau bagaimana mekanisme nyeri itu sendiri. Jadi ada dikenal dengan istilah the pain pathway atau jalur nyeri. Jadi ada 4 jalur, ada namanya transduksi, ada namanya transmisi, modulasi, dan persepsi. Apa yang dimaksud dengan jalur transduksi? Jadi ketika tubuh kita menerima suatu stimulus atau rangsangan, baik itu berupa tekanan, rasa panas, ataupun misalnya ada zat kimia yang menyebabkan kita terbakar, maka stimulus inilah yang akan mengaktifkan nososeptor, yaitu ujung-ujung saraf pada seluruh tubuh kita. Kemudian nososeptor ini yang akan mengubah stimulus tadi atau rangsangan tadi menjadi suatu sinyal listrik yang disebut dengan potensial aksi. Nah, di situ ada 3 serabut yang terlibat, yakni serabut A beta, A delta, dan C. Nah, kemudian jalur transmisi. Jalur transmisi ini yaitu mentransmisikan potensial aksi tadi yang dari nosiseptor menuju ke sistem saraf pusat, yaitu ke sumsum tulang belakang dan otak. Jadi ada keterlibatan sel saraf atau neuron di situ, namanya neuron aferen, menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian dengan neuron eferen menuju ke otak. Jalur ketiga itu adalah jalur modulasi. Jadi pada jalur modulasi ini dia bisa meningkatkan ataupun menurunkan intensitas nyeri. Jadi apa yang bisa mempengaruhi dia bisa meningkat atau menurunkan intensitas nyerinya itu, misalnya karena penggunaan obat-obatan, misalnya menggunakan analgetik atau anti nyeri, sehingga bisa menurunkan intensitas nyeri. Kemudian faktor stres atau kecemasan. Jadi kita perlu tahu bahwa faktor psikologi atau stres atau kecemasan itu sangat mempengaruhi intensitas nyeri. Kenapa? Karena bisa mengganggu kestabilan atau keseimbangan daripada hormon itu, di mana dengan stres ini dia bisa meningkatkan produksi hormon, di mana dia bisa meningkatkan produksi hormon yang mana memicu nyeri, misalnya prostaglandin. Kemudian dia bisa menurunkan suatu produksi hormon yang mana bisa menghambat nyeri, misalnya hormon dopamin ataupun hormon endorfin. Kemudian jalur keempat
jalur terakhir yaitu jalur persepsi. Jadi persepsi ini merupakan hasil dari interaksi-interaksi tadi, itu proses dari transduksi, transmisi, dan modulasi. Jadi ketika stimulasi atau rangsangan ini sudah mencapai tingkat kesadaran, itu sudah sampai ke otak, maka kemudian akan diterjemahkan atau ditindaklanjuti bagaimana menanggapi nyeri tersebut. Jadi bagaimana kita mempersepsikan, apakah kita menganggap bahwa nyeri itu sebagai bisa saja ringan saja atau bahkan sebagai nyeri yang berat. Jadi di tahapan persepsi inilah kita bisa memberikan tanggapan bagaimana nyeri itu berat apa ringan. Nah, bagaimana penata laksanaan nyeri? Jadi nyeri itu dapat diobati dengan dua cara, yaitu secara farmakologi dan cara non farmakologi. Jadi secara farmakologi yaitu tentunya dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan. Misalnya menggunakan obat analgetik untuk meredakan rasa sakit seperti paracetamol, ibuprofen. Dan obat ini bisa ditebus di apotek, biasanya dijual bebas. Kemudian antiinflamasi non steroid, jadi obat-obatan untuk mencegah rasa nyeri atau terjadinya peradangan. Kemudian ada golongan obat yang namanya opioid, jadi ini harus dengan resep dokter karena untuk mengobati rasa sakit atau nyeri yang parah atau hebat seperti kodein, morfin. Kemudian bisa juga dengan anestesi lokal, misalnya untuk meredakan rasa sakit pada area tertentu, misalnya ketika melakukan bedah kecil, melakukan penjahitan luka, atau setelah bersalin. Nah, kemudian penata laksanaan kedua yaitu dengan non farmakologi, artinya mengatasi atau menangani nyeri tanpa menggunakan obat-obatan, tetapi dengan suatu terapi alternatif, misalnya dengan terapi fisik atau fisioterapi. Misalnya ketika ada nyeri sendi atau misalnya nyeri lutut, itu bisa dengan menggunakan kompres. Kemudian terapi alternatif lain misalnya dengan akupuntur, kemudian yoga ataupun meditasi. Nah, di samping itu fisioterapi dan terapi seperti yang saya maksudkan bisa juga dengan terapi psikologi atau psikoterapi. Jadi kenapa psikoterapi? Seperti tadi saya katakan bahwa psikologi ini sangat mempunyai peranan berhubungan erat sekali dengan terjadinya peningkatan intensitas nyeri. Jadi sebagai seorang dokter ya, terutama sebagai dokter muslim, karena dokter muslim sebagai suatu visi misi kita di program studi pendidikan dokter itu menciptakan atau mencetak dokter muslim. Ya tentunya sebagai dokter muslim jangan hanya mengetahui atau memiliki ilmu biomedik, ilmu kedokteran, tetapi memiliki ilmu secara komprehensif, ilmu humaniora, bagaimana berkomunikasi dengan pasien dengan baik, bagaimana memanusiakan manusia, atau bagaimana pasien itu bisa dihargai dengan baik. Atau dengan kata lain kita bisa menjadi dokter atau insan yang moderat. Jadi bagaimana menebarkan cinta kasih. Jadi jangan sampai antara dokter dengan pasien itu ada gap ya, kita harus menjadi dokter yang tentunya salam, sapa dan senyum. Kita harus senyum kepada pasien. Karena itu juga faktor psikologi mempengaruhi. Jangan sampai karena sikap kita yang mungkin arogan atau terlalu memojokkan pasien sehingga pasien bukannya malah sembuh tetapi justru semakin parah dia punya penyakit. Jadi itu tadi ya, jadi harus menjadi dokter yang memiliki ilmu yang komprehensif. Jadi menjadi dokter yang moderat. Oke, itu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya ketika kita merasakan nyeri, misalnya migrain, sakit kepala, kita bisa melakukan pemijatan atau peregangan ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa sebagai seorang dokter itu jangan hanya memiliki teori saja, tetapi harus lebih banyak menerapkan teori tersebut. Salah satu contohnya mungkin melakukan pengabdian kepada masyarakat, karena sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi seperti yang saya lakukan kemarin itu di rumah tahfiz, jadi saya melakukan pemeriksaan kepada anak-anak tahfiz, melihat bagaimana kondisi atau status kesehatan gigi dan mulut mereka. Ternyata hampir 80% mereka mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut yang tentunya mempengaruhi hafalan atau aktivitas menghafal mereka. Dan ada yang sakit gigi, ada yang berlubang giginya, sehingga saya memberikan salah satu terapi dengan memberikan farmakologi, yaitu dengan memberikan obat analgetik atau paracetamol. Kemudian saya juga melaksanakan penelitian, jadi saya membagikan kepada mereka itu kuesioner untuk melihat bagaimana tingkat pengetahuan
anak-anak TAFIS tersebut terhadap status kesehatan gigi dan mulut dan bagaimana mereka berperilaku terhadap dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka. Ternyata bahwa mereka itu karena penguatannya masih minim sehingga mempengaruhi mereka berperilaku dalam menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, sehingga tentu hal ini masih perlu mendapatkan perhatian. Saya kira itu ya. Baik, sebelum saya menutup video pembelajaran ini, saya ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari satu jurnal kasus yang membahas tentang nyeri. Jadi silakan identifikasi karakteristik nyerinya seperti yang saya jelaskan tadi dan mengulas penata laksananya. Nah, tugas ini nanti kalian kumpul di Lentera ya, paling lambat 10 Agustus 2025. Jadi selamat mencari, selamat membaca dan selamat menganalisa, dan saya tunggu hasil kerja terbaik kalian, dan jangan lupa memberikan referensi yang terbaik juga. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.